Zila mau bawa lipstick ke sekolah. Kok Aku Zila? kan Kok lama enggak? kamu kelamaan tempo ya. Tempo. Aku mau pakai skincare. Guys, kok cantik? Cila kecil-kecil udah bedak-bedak. Ih, nanti rusak mukanya. Cila nggak usah pakai Aku kan bedak-bedak, nggak usah pakai bedak, pakai filter aja biar cakep. Perempuan. Cila kan nggak bisa pakai filter, dia nggak ada handphone. Aduh, aku pengen deh hidup di filter ini selamanya. Coba lihat Cakep loh Cila, kita loh. lihat Cila. Cila. Ah, masih ketek masalah. Aku kan perempuan, anak kalau kecil kalian nggak tidak boleh. Bu guru. Seperti itu. Cila kecentilan. Salah kak. Itu buat ngasih mukanya. Gitu, kamu mau cobain? Enggak, jangan. Oke. Kakak nggak istrikan kan? Tarik coba itu. Cantik kan aku Cila ini kan? kenapa ini? Ini apa Cila pengen tahu dong? Ini aku ambil dari lemari tante aku. Kan? Ah. Ini bukan Oh, Cila maling. kecil. Aku nanti mau minta izin kalau udah pulang. Cila, nanti mukanya rusak. Ini baik-baik aja kok kamu. Flash. Sebentar. Ini manusia. Ini bidadari. Gak apa-apa kok kamu Cila. biasa aja. Ngomong soal flek, emang kenapa sama flek? Trauma. Cila Desari. Jangan sampai ada orang yang flek lainnya sama kayak Dalip. Oh. Nanti si Cila kena flek. Iya. Aduh, sebentar aku lagi flek nih. Apa itu? Kamu nggak tahu, masa nggak tahu sih. Masa nggak tahu flek sih? Nggak tahu itu ibu ya. Itu ibu yang tahu. Sebentar, ya Ya udah. apa tuh? Tunggu saya apa tuh? Nggak lucu nih masih ikut Dalip. Jadi, bujangan lah ya. Jadi oke deh, kalau Cila pengen cantik, Dalip pengen hilang fleknya, pengen ganteng, pengen keren. Aku punya kenalan, Siapa? teman mamaku, iya. teman mamaku dokternya cantik, sukses, dokter apa? dokter kecantikan. Pokoknya udah banyak banget pasiennya. Boleh kita tanya? Boleh lah. Boleh. Tapi ini gratis ya tantanya. Mau aku panggilin ya? Iya, Oke. boleh. Ibu Dokter Vivin. Oh iya, sini. Ibu, hai. Kenalin, Ibu, ini teman aku, Bu. Halo. Ini Riko, ini Cila. Ibu duduk Iya, dulu, boleh ya? aku duduk sini ya. Oke, nah, Oke, jadi gimana? Kulitnya putih banget. Beda ya, ini terawat ya. Ya Allah, ini alhamdulillah, ini astagfirullah. Oke, hari ini kita lagi ada di sekolah Sisi Komedi Lila. Tapi kayak kurang rasa komedi sekarang nak. Oh ya gitu ya. Puasa mungkin. Iya. Saya nggak puasa ya. Iya. Pokoknya hari ini ya kita bakal bahas tentang kesehatan kulit, bukan kecantikan sama kegantengan ya Dokter Vivin ya. Jadi teman-temanku berdua ini Dokter Vivin ya, yang satu Cila ini kan cantik banget, pengen kayak artis, wajahnya mulus, nggak ada pori-pori. Kalau temanku yang satu ini kecil-kecil udah ada ini flek-flek hitam. Ini kan kasihan ya. Kenapa? Apa susah hidupnya kali ya? Kecil-kecilan. Iya, pokoknya kecil-kecil. Pokoknya hari ini kita pengen tahu sama Dokter Vivin nih. Sebenarnya Dokter Vivin ya, kita lagi ya, pokoknya sedari umur berapa sih kita tuh sudah boleh care dan juga peduli sama kesehatan wajah dan juga kulit, Dokter Vivin. Tapi sebelum kenalan, sapa-sapa dulu dong, boleh. Halo, perkenalkan aku Dokter Vivin. Hai. Jadi hari ini kita bakal ngobrol bareng ya Dokter Vivin ya. Ya, kita akan ngobrol bareng tentang seputar kesehatan tadi. Ya. Kecantikan kulit juga, tentang skincare ya. Oke. Boleh sih, semuanya kita bisa sharing. Oke. Iya. Kita bisa bebas nanya apapun ya. Ya, Dok, boleh terkait kulit nanya-nanya dan tentang kulit. kecantikan. Yes, betul Jadi banget. sebelum teman aku nih langsung konsul nih sama Dokter Vivin, menyambung pertanyaan yang tadi, sejak kapan sih sebenarnya dari usia berapa bolehnya kita sudah boleh melakukan perawatan, maintenance dan lain sebagainya untuk wajah dan juga kulit, Dokter Vivin? Oke, jadi sebenarnya kita mulai perawatan kulit itu sebenarnya udah boleh dari sedari dini ya. Jadi sedari dini, tapi dia harus disesuaikan dengan skincare-nya gitu. Jadi misalnya kayak untuk usia remaja itu bisa dari usia 12 tahun kita udah bisa pakai skincare. Contohnya karena kan usia-usia remaja itu kan udah mulai produksi sebum atau minyaknya itu kan udah mulai timbul ya, udah mulai muncul. Jadi kayak munculnya jerawat kecil-kecil gitu ya, masa pubertas ya, masa-masa kita mulai remaja. Nah, itu udah boleh kita pakai skincare gitu. Kayak setidaknya basic skincare lah, kayak pembersih wajah, facial wash, sabun ya. Terus juga pakai sunscreen gitu. Jadi biar nggak gosong gitu, biar nggak kalau dia panas-panasan gitu mukanya nggak gosong, nggak belang gitu.
Apalagi memang anak-anak sekarang kan banyak tuh aktivitas kayak olahraga yang panas-panasan kayak gitu. Terus juga bisa ditambahkan kayak pakai pelembab ya, moisturizer. Jadi paling nggak untuk basic skincare-nya tuh wajib lah ya, udah bisa dipakai. Basic skincare-nya itu aja ya, udah Dok. boleh ya. Facial wash, sunscreen, sama pelembab itu aja. Iya, karena itu memang dari usia segitu kan kita anak-anak itu kan udah mulai masa pubertas. Betul, Nah, betul, saya betul. bilang gitu. Jadi kebutuhannya udah bisa kita pakai produk itu. Tapi kalau sebenarnya untuk dari usia-usia dini pun misalnya kayak usia-usia masih anak-anak pun kalau memang dia terpapar matahari panas-panasan gitu dari usia baby kids pun juga udah boleh gitu. Boleh pakai sunscreen gitu. gitu ya, Dok, ya. Jadi kalau misalnya kayak kita nanti punya anak-anak kecil gitu dia olahraga berenang-berenang, ya pakai sunscreen jadi mukanya atau kulitnya tuh nggak belang. Makanya udah ada produk-produk for kids Udah ya. ya, makanya udah ada kayak produk baby gitu, udah ada produk anak-anak untuk kids juga segala macam Apalagi gitu. kegiatan siswa-siswa pelajar ini kan ada yang camping, Camping, olahraga, Outdoornya banyak lah ya. outdoornya banyak. Nah, jadi untuk supaya kulitnya nggak gosong ataupun belang, nah itu paling nggak pakai sunscreen. Apalagi anak sekolah kayak kita yang ya kan kita masih anak sekolah main panas gitu kan. itu yang basic skincare tadi. Iya, boleh gitu. digunakan. Sunscreen gitu ya, Dok, ya? Sunscreen Biar nggak semua. butek kita guys Iya. ya. Iya. By the way, Riko dan juga Cila, Dr. Vivin ini teman mamaku ini adalah owner dari klinik kecantikan Dria. 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 Yang ada di Jalan Bypass. Iya. Kilometer berapa? Kilometer 8. Kilometer 8. Simpang Ampang ya. Iya, Iya. lampu merah Durian Ada, tuh Dalip pas. ada. Iya, Lewat situ. Dalip tahu ya? Tahu. Ya. Kita kesana ya Dalip ya. Iya. Dalip udah Dalip tadi punya masalah apa gitu. Tadi kan dia paling sering tadi. Wajahku gini-gini. Iya. Ya udah tanya. Ya jadi sebenarnya kan kita udah ngobrol-ngobrol tuh Iya. juga Iya, tadi, Dok, ya. tadi udah Permasalahan di muka Dalip yang ini nih, flek nih, yang nggak selesai-selesai masalahnya. Nah, kira-kira kalau misalkan ini udah sering perawatan, Dok. Udah sering laser juga, udah berbagai macam jenis perawatan dicoba, tapi kayak ini memang sering perawatan. Ya Allah kaya. Banyak duitnya. Ya banyak duitnya. Anak orang kaya dah. Jadi memang nggak sembuh-sembuh, apa memang flek ini nggak bisa disembuhkan atau ada solusi lainnya kira-kira nggak sih, Dok, untuk masalah flek terutama buat Dalip atau buat orang-orang di luar sana yang bermasalah dengan flek kayak gitu. Karena yang banyak bermasalah dengan flek itu kan ibu-ibu. Iya. Tahu kenapa Dalip yang kena flek? Iya. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan ya nggak harus ibu-ibu ya, laki-laki juga bisa gitu kena flek, karena kan flek itu banyak faktornya. Pertama bisa karena faktor genetik, Iya. keturunan. Jadi kayak orang tuanya itu memang udah riwayatnya tuh hiperpigmentasi. Terus juga karena faktor bisa karena faktor hormonal juga gitu. Mungkin ada konsumsi obat-obat tertentu yang memicu timbulnya flek Kalau lagi hitam. puber kayaknya nih. Enggak, karena krim. Iya, terus juga yang paling sering salah penggunaan skincare, ya. Itu dia. Salah penggunaan produk gitu. Pada dulu-dulunya itu mungkin ada pakai suatu krim atau suatu zat pemutih gitu, yang saat dipakai kulitnya bagus, terus pas dilepaskan jadi Ketergantungan, menghitam, gitu, oke. ketergantungan. Ya itu dia, Dok. Nah, ya, jadi kebanyakan seperti itu tuh salah penggunaan skincare. Oh. Nah, Jadi solusinya, Dok, gimana kira-kira, Dok? Nah, Kan udah sering nih Dalip melakukan iya. perawatan. Iya. Nah, apakah harus Pakai perawatan bedak beras lagi? aja kalau nenek kita kan. Ya, harus aja kita kali perawatannya biar lurus wajahnya. jangan sendiri-sendiri. Iya. Jangan pelit sama teman ya dok ya. Iya. Gimana, Dok? Jadi kalau untuk perawatan flek hitam itu jujur dia tidak bisa instan ya. Iya. Dia tidak bisa instan, dia butuh waktu dan butuh proses serta butuh kesabaran. Iya. Nah, kadang kan orang yang perawatan ini kan bosenan. Iya. Baru 1 kali 2 kali udah bosan. Karena memang yang namanya flek hitam itu dia cukup sulit untuk di apa ya? Diperbaiki gitu. Dia butuh waktu, butuh proses gitu. Nggak bisa instan. Iya. Nggak bisa dalam waktu singkat. Karena kalau misalnya pengen instan ya udah balik lagi pakai pakai merkuri atau pemutih-pemutih berbahaya ya bisa lah instan langsung putih. Tapi setelah itu efek samping yang ditimbulkan justru lebih parah dari itu. Nah, jadi kalau untuk fleknya sendiri yang jelas jangan lupa menggunakan skincare. Itu udah sunscreennya Sunscreen. ya, sunscreennya itu udah wajib hukumnya. Iya. Sunscreen ini kan banyak juga macamnya, Dok. Ada yang apa namanya?
yang Matahari. jenis bukan sunscreen ini SPF-nya. SPF-nya. Oh, SPF-nya. Ada yang SPF plus Ya. gitu. Itu Ini bedanya yang, kayak mana yang Ya minimal direkomendasikan. SPF 30 minimal SPF 30 dengan PA plus 3. Oh, Nah, gitu. plus. Makanya sering dia kita ketemu kalau Iya. beli sunscreen itu udah Ya. standar yang paling oke lah ya, Dok standar ya. paling oke. Itu minimal ya, Dok ya? Ya minimal. Nah, terus juga pilihlah skincare yang lebih baiknya tuh yang water based gitu, yang base-nya tuh air. Tapi kalau misalnya yang lebih ke oily base, takutnya kan memicu kalau kulitnya emang agak cenderung berminyak, takutnya nanti cenderung jadi jerawat Iya, gitu iya, betul, kan. betul. Karena kan memang milih skincare ini harus pinter, milih sunscreen juga harus pinter-pinter kan. Kadang Sesuai sunscreen jenis juga kulit. cocok-cocokan gitu. Harus disesuaikan, kita bisa lihat tuh ingredientnya Iya. gitu. Kalau misalnya nanti kita ke klinik kecantikan, nanti bisa tanyain sama dokternya, ini sunscreennya gimana dok, cocok nggak sama jenis kulit aku gitu. Karena nggak semua jenis kulit kita sama, ada kulitnya yang kembang kering, ada kulitnya emang agak berminyak, ada kulitnya tuh emang berjerawat. Betul, Nah betul, kita harus betul. sesuaikan tuh sunscreennya gimana. Makanya Gitu. kalau sebaiknya itu memang konsultasi dengan dokter. Yes. Ya, karena kalau Bagusnya kita memang beli seperti produk-produk di luar, itu Pasti siapa tahu nggak cocok nggak dengan kulit cocok. kita. Gitu. Betul. Ya dan kitanya juga nggak ngerti apa lah ini gitu Iya, kan. Ini iya. cocok nggak ya? Akhirnya pas dibeli sayang nggak tahu nggak cocok, buang-buang uang gitu kan. Iya, Tapi kalau iya. misalnya dengan tatap muka dengan dokter kan bisa lebih puas dan bisa lebih dilihat Iya, langsung iya, kondisinya gitu. Iya. Itu sunscreennya harus sering dipakai dan dia di reapply. Nggak bisa cuman kayak pakai sunscreen tuh 1 kali doang, itu nggak bisa. Jadi misalnya kayak pakai pagi terus sampai Konsisten sore nggak pakai lagi nggak bisa. Jadi sunscreen tuh dia harus di reapply. Kapan aja waktu Iya. lainnya tuh, Dok? Iya Kapan kayak aja waktu? siang nanti pakai lagi. Habis sholat mungkin Habis ya, sholat Dok? zuhur pakai lagi. Sholat asar pakai lagi. Tapi kondisinya Dalip sering gini, Dok. Dalip baru keluar itu dari zuhur. Ya. Kan Ke malam. jadi dari pagi dari pagi itu sampai jam 12 tuh masih di rumah, nggak ada pakai sunscreen. Kan setidaknya wajib lah kan pakai cuci muka, kan bangun tidur cuci muka Di ya rumah pakai tetap sunscreen. kita pakai. Nah, Iya, aku mau nanya pakai, gitu. pakai tetap. Aku pernah dengar gitu, walaupun kalian di rumah gitu, kita harus pakai sunscreen. Bener nggak sih itu? Dok? Benar. Kenapa harus tetap? Iya. Jadi aku tanya, jadi UVA UVB itu dia bisa menembus ini apa namanya itu Kaca. Kaca dan dinding. kaca gitu jendela. Nah Oh, kayak jadi gini sih, nih dia dia tetap masuk masuk. loh. Dia masuk iya, nih iya, UVA iya, UVB iya, masuk Emang loh. masih seberbahaya itu ke muka kita, Dok? Ya memang gitu, dia bisa ngebakar kulit kita. Walaupun mungkin dia nggak secara langsung, tapi kalau dia terus-terusan setiap hari, dah kena kan. Dan apalagi kita udah ada bakat fleknya, itu satu. Terus yang kedua, sinar radiasi HP. Oh, ini sinar radiasi. Setiap hari kan di depan HP terus kan. Setiap saat mah. Stop gitu. Kita- Apalagi bapak, Pak, mohon maaf. Tujuannya berlindung Terus ada lagi Kesan dalam kiri saya juga nggak naik refleksi. Tapi memang seberbahaya itu juga. Iya, HP memang gitu. iya. Ke muka, ke wajah, Ada, kulit. ada gitu. Bahkan Ini ada baru juga tahu tuh kita, Dok. sunscreen yang ada bisa untuk antisipasi yang Handphone. Ada tuh yang ada khususnya? ada. Kali ditempel-tempelin. Ada itu. Buat sinar radiasi Berarti ada. Sekurang-kurangnya memang siang hari kita harus pakai sunscreen Iya. seminimal Terus minimal. juga kayak perempuan ibu-ibu dia panas masak. Masak ya, Itu. ya. Panas. Sepenting itu sunscreen. Kita mikirnya berlindung ke dalam rumah dari sinar matahari, ternyata di handphone. Dari handphone bisa, dari Kayak pantulan, biasan, pantulan matahari cahaya juga, Betul, dari masak di dapur, panas-panasan, jadi itu bisa semuanya gitu, memicu timbulnya flek hitam. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih, Dok ya, saya pengen tahu nih sama Dokter Vivi nih, memang dari awal emang suka sama bidang Oh, iya. kecantikan, atau sebenarnya dari awal pengen jadi dokter tapi bukan dokter kecantikan atau mungkin dokter apa kayak gitu? Apa dari awal udah cantik. niatan gitu? Emang udah cantik juga sih sebenarnya. Jadi emang awalnya tuh kan setelah aku lulus dokter, sebelum aku lulus sebenarnya aku udah sering ikut-ikut kayak training, pelatihan gitu dari zaman-zaman koas dulu itu udah sering kayak ada pameran-pameran kecantikan tuh sering hadir Suka. gitu. Emang suka gitu. Emang ada ketertarikannya ke sana. Bahkan sampai bilang ke orang tua, "Ma, apa nanti kalau udah jadi dokter bikinkan klinik kecantikan." Nah, gitu dulu awalnya emang saking sukanya sama dunia kecantikan. Terus setelah itu akhirnya cerita ya nggak apa-apa ya. Boleh, pengen tahu dong. Jadi setelah itu setelah jadi dokter, bahkan aku tuh dulu pernah kayak pas zaman koas
Aku pernah ikut sama dokter yang punya kayak dokter yang punya klinik kecantikan. Aku tuh kayak ngekor-ngekorin dia lihat-lihat gitu. Jadi gitu. lucu. Jadi aku tuh kayak pergi ke sana, pergi perawatan, terus aku sharing sama dokternya. Terus dokternya mungkin kayak senang sama aku karena aku suka di bidang kecantikan. Jadi dia kayak ngajak-ngajak, besok Dek kita ada seminar. Dia kayak ngajakin aku gitu. Terus nanti kalau ada yang pasien-pasien aku ngikorin dia praktek gitu. Emang suka jadi kayak belajar juga tuh. Dan dokter itu sekarang udah di Jakarta jadi dokternya artis. Nah, yang dokter Vivin sendiri jadi dokter kecantikan itu kan setelah ini ya melanjutkan ada sekolahnya tahun berapa? Jadi setelah aku jadi dokter, aku kan ikut kayak pelatihan khusus emang di bidang estetik. Tapi itu masih di Indonesia kayak di Jakarta, Surabaya, Bandung itu di tahun 2016. Nah, setelah 2017 lah. Setelah itu aku selesai, udah akhirnya kita buka praktek sama suami awalnya berdua, ya kan buka ada klinik. suaminya. Halo, ya, Pak. halo. Jadi awalnya tuh kayak kliniknya tuh kayak klinik umum sama klinik kecantikan, tapi klinik umumnya di bawah, klinik kecantikannya tuh di lantai 2. Itu yang di lokasi sekarang juga, Dok? Enggak, dulu masih di Blimbing. Oh iya kan di Blimbing ya, di Blimbing awalnya. ya. Nah, di Blimbing. Ayo di Blimbing juga. Iya, udah tahu. Tahu. Punya duit saya. Oh, berarti awalnya di situ klinik umum di bawah. Awalnya di atasnya kecantikan. Iya, benar. Nah, setelah itu aku kayak ikut banyak lah ikut course pelatihan. Aku ada ngambil kayak CIPTEC. Jadi CIPTEC itu Confederation International Beauty Therapy and Cosmetology. Jadi emang di bidang khusus bagian kosmetik. Gitu emang belajar terapi sama beauty terapi sama kosmetik. Itu aku course-nya itu di Semarang, tapi ujiannya langsung sama orang London, sama orang Inggris gitu. Dan kita juga pakai speak English juga gitu waktu itu ujiannya. Jadi kayak ada 2 tahap gitu. Nah, setelah itu aku fokusin, kembangin. Alhamdulillah berjalan terus. Ya perlahan naik. Akhirnya banyak nih pasien-pasien, Dok, pindah dong kliniknya agak deketan gitu. Kalau di kan agak ke kota. Itu kan agak ke kota lah gitu kan. Terus kayak ya udah akhirnya aku ambil lah gitu kan di arah bypass. Karena kan pengennya tuh yang parkirannya luas biar enak kan. Betul. Pengunjung pasiennya Itu datang. kapan, Dok? Tahun berapa tuh yang di Nah, aku tuh ngambil itu pokoknya aku pindah di openingnya tuh Januari 2019. Oh, udah lama ya. Januari 2019 aku opening, tapi aku bukan itu setelah aku pulang course dari Paris, Prancis, gitu. Itu dokter apa model ya? Paris ya jauh ya. Ya, Tapi jadi memang ada banyak kayak seminar anti-aging gitu, ada World Congress, jadi kongres dunia tapi di bagian estetik anti-aging di Paris. Nah, setelah aku ambil itu, aku balik ke Indonesia, terus aku pindah ke bypass, klinik yang di bypass. Berarti kalau kita boleh bilang, Dr. Vivin ini sebenarnya salah satu pelopor loh ya, ini kecantikan di Padang. Iya, gitu dulu ya. masih sedikit Masih banget, sedikit, betul ya. sekali. Dan salah Dulu satunya masih adalah Dr. sedikit. Vivin. Ya. Nah, sekarang kan udah berkembang banget nih Dr. Vivin ya. Udah menjaga. Kayaknya hampir semua jalan, Ada. bahkan berdekatan. Iya, gitu, bahkan kan. berdekatan Betul. tetanggaan lagi ya. Iya, benar. Melihat perkembangan sekarang gimana tuh Dr. Vivin? Apa emang semenjanjikan itu bisnisnya atau gimana? Iya, dan banyak juga ini kan franchise Iya, betul. iya. Klinik yang buka di sini gitu. Sebenarnya sih mungkin ya karena kan kita tahu ya namanya dunia kecantikan itu kan nggak pernah ada habisnya. Yes. Ya orang semua pengen cantik, semua pengen ganteng gitu. Dan bahkan ini nih bukan hanya perempuan aja. Yeah. Bahkan pasien-pasienku yang laki-laki lebih sangat-sangat Banyak ya, Dok ya? Dok keriput dok Lebih riweuh. gitu. Bahkan laki-laki bapak-bapak juga pengen ganteng Ya. gitu, juga pengen ya setidaknya bersih lah gitu kan. Dok saya pengen buang komedo apa sih ya. Yes. Ya nggak menutup kemungkinan semua baik perempuan maupun laki-laki semua pengen terlihat good looking Yes, kan betul. gitu. Apalagi zaman sekarang penampilan orang kerja ya itu semuanya butuh penampilan yang menarik kan. Nah makanya mungkin klinik kecantikan itu jadi kayak lebih menjanjikan gitu karena banyak. Tapi memang kembali lagi tergantung kliniknya juga gitu. Karena kan klinik juga banyak yang menjamur ya
mungkin ya tergantung sih kepercayaan pasien juga nih, lebih trustednya kemana gitu, dengan dokter siapa. Dokter, apa Akhirnya sih dia yang nanya. iya Akhirnya. apa yang membedakan menurut dokter nih, apa yang membedakan dokter klinik dokter Adria dengan yang lain nih menurutnya dokter gitu? Oke, yang Kelebihannya. jelas kalau kami klinik Dria itu yang punya dokter ya. Dan kami juga bagian magister anti aging, emang bidangnya lah gitu. Kita tenaga sekolah ahli ya. sekolahnya juga di bagian biomedik anti aging. Nah, jadi ownernya dan kita juga turun langsung pegang pasien gitu. Jadi Dokter langsung turun dong, aku pegang pasien. Itu yang paling Jadinya, penting sebenarnya. jadi mungkin Ayo, sabar. pembedanya Dokternya masih di sini, dokternya masih di sini, mohon maaf ya. jadi mungkin pembedanya gitu. Jadi maaf mungkin ada klinik lain yang ownernya dokter tapi dia tidak turun Iya. gitu. Bahkan Atau ketemu bahkan ada ownernya yang bukan dokter gitu, Iya, iya, tapi iya. pelaku usaha gitu. Kalau kita kan ownernya dan kita juga dokternya yang langsung terjun. Keren banget. Nah, gitu. Jadi kita emang follow up langsung pasiennya. Kita ketemu langsung. Gitu. Oke. Jadi enak lah ya kalau misalkan kita ke Dria Iya. langsung bisa ditangani sama Iya, dokter sama Vivin. boleh. Terus Dok, mengenai skincare tadi masih penasaran mengenai skincare karena Dalip udah Korban jadi skincare korban ya, Bu? skincare ya Dok ya. Iya. Terus sudah banyak mencoba berbagai macam skincare karena udah bermasalah dengan flek ini. Kayaknya nggak ada skincare yang cocok lah gitu. Kira-kira belum nih ketemu Dok ya? ya dengan orang seperti Dalip ya yang bermasalah flek atau orang-orang di luar sana lah. Kan yang flek juga ibu-ibu banyak ya karena faktor berbagai macam. Itu kira-kira flek ini permasalahan utamanya ini bisa diselesaikan dengan apa, Dok? Apakah benar dengan laser atau apa? Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk flek sendiri dia ada tahap-tahapannya. Yang jelas kalau masalah skincare kayak Dali bilang, skincare itu harus yang disesuaikan bisa menekan pertumbuhan perkembangan si hiperpigmentasinya. Jadi Seperti yang ini hiperpigmentasi ya, namanya, Dok? hiperpigmentasi. Ya kayak dark spot, melasma itu mah semua hiperpigmentasi. Berarti pigmen yang hiper berlebih, Iya, berlebih, gitu. Karena dia berlebih lah makanya dia kelihatan gitu, muncul ke permukaan gitu. Nah, jadi dia ada tahap-tahapnya. Kalau kayak skincare-nya yang aku bilang tadi butuh khusus kayak krim-krim whitening atau pencerahan yang memang khusus untuk membantu menekan pertumbuhan pigmennya. Jadi pigmen yang sudah ada ditekan, pigmen yang belum ada jangan sampai muncul. Nah, bisa dikombinasikan dengan beberapa whitening agent kayak aku bahas tadi kayak kandungan SM tranexamet gitu, tranexamic acid, terus alpha arbutin, niacinamide, terus vitamin C. Jadi banyaklah whitening agent yang bisa untuk membantu mencerahkan dan Itu menurunkan. dalam satu skincare itu, Dok? Iya, biasanya gitu. Aku biasa kayak kombinasi kayak serum sama krim malam gitu. Untuk yang flek. Maksudnya serum sama krim malam ini dua produk, jadi dua produk? Enggak, beda. Ya, dua produk. dua Jadi produk. serum satu, krim malam satu. Biasanya aku kasih kayak serum vitamin C di pagi hari. Nah, terus aku kasih moisturizer pelembab, lalu digunakan sunscreen. Karena serum vitamin C itu biasanya lebih bagus bekerja apabila terkena paparan matahari. Tuh, endorse skincare mungkin. Ya, terus Dok, apa namanya? Berarti semua skincare itu ada di Ada. brand sendiri gitu? Brand sendiri. Aku punya brand Dria Skincare by Dr. Vivi. Dan hanya ditemukan di klinik dokter aja atau di tempat Reseller. Jujur aku di klinik sama di marketplace. Jadi kayak di reseller nggak ada, Dok? Shopee. Nah, gitulah ya. Aku masih kayak gimana gitu. Pengen banyak yang pasien-pasien aku tuh kayak, "Dok, mau dong, lah aku Dok, jadi ya. jual." Karena cocok di dia kan, Iya. cari. Tapi aku gimana ya? Pengennya tuh kayak pengen langsung kayak gitu. Karena memang harus konsultasi gitu kan, Dok, apa yang cocok dengan aku kulitnya tadi. suka gitu. Tapi kecuali dia kayak udah pakai, terus dia beli di marketplace kan, di marketplace-nya tetap merek Dria nih Iya, dia. iya. Kan dia kelanjutan, nggak Betul. apa-apa. Cuman kayak
kalau lepas aku nggak tahu Itu menau. yang bagus sebenarnya. Nah, Itu yang bagus. Di- Terkadang gini ya dok ya, orang memikirkan gimana Cuan. bisnis, Ya. cuan, gimana Cuannya. bisnisnya berkembang. Itulah yang terjadi dengan skincare yang heboh Yang lagi heboh. sekarang. Iya. Mau nanya tapi nanti sih, pengen nanya tapi nanti gimana tanggapan dokter Vivin? Dokter Vivin. Ngikutin ya? Ngikut lah. Ikut lah. Kita korban skincare. Ngikutin. Mau dipanggil dokter? Iya. Dokter mau dipanggilin. Tapi sebelum kita bahas itu, pengen tahu nih, dokter Vivin selama bertahun-tahun menjadi dokter kecantikan juga bertemu dengan banyak orang pasien, yang paling parah selama ini apa nih? Keluhannya atau mungkin yang sudah terdampak di wajahnya apa nih? banyak Paling parah lah, dokter. banyak. Yang paling parah, yang jerawatan parah banget sampai merinding ya. bernanah-nanah, sampai seleher-leher. Serius? Banyak. Itu orang Padang dok. Iya, apa lagi? Ya, pokoknya orang Siapa tahu bukan orang Padang. Gitu. pokoknya di Sumbar lah gitu. Cuman jujur pasien aku juga banyak bukan orang Sumbar, kayak dari Jambi, Iya. datang dari Pekanbaru, banyak nggak tahu. Sewajah-wajah. Sampai seleher-leher, sampai sepunggung-punggung loh. Dua Ada. kulit. Makanan. Banyak sih, kadang ada juga karena faktor skincare sama faktor kayak konsumsi obat juga ada. Gitu. Terus juga ada yang mukanya tuh hitam, kayak hitam banget, yang bener-bener kayak udah kayak kebakar gitu loh, kayak Iya, hitam, bukan gini, hitam bukan banget, tapi hitamnya tuh udah kayak keabu-abuan. Iya, Udah nggak wajar gitu ya dok. Ya, hitamnya tuh udah kayak Hangus, keabu-abuan. hangus. Terus merah-merah, pembuluh darahnya udah kelihatan, kulitnya udah tipis. Pokoknya itulah yang terparah, udah pernah gitu. Pokoknya udah ketemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa. Cuman aku tetap balik lagi ya, ibu sabar. Nah, aku Iya. nggak bisa pasien yang tidak sabar, nggak bisa karena Dokter Vivin seminggu dong iya, nggak bisa nggak lah ya. bisa. Dan berproses. Ya gitu. berproses karena Mereka merusaknya lama. ya karena kan mukanya datangnya kasusnya udah rusak, udah parah. Ya gimana mau ya gitu. Iya. Apalagi ibunya, cepatlah dok, kayak mana ngilangin. Ya saya tahu dia panik Iya. gitu ya, dia kayak kecewa, sedih atau segala macam. Cuman kita tetap edukasi, bu, mukanya udah cukup lumayan parah. Ngobatinnya harus bertahap, ibu sabar. Selain Ya. dia datang ke klinik untuk perawatan, dia juga harus konsisten untuk pakai skincare. Skincare gitu ya, wajib, aku Nah. pakai saranin Ya, ya. kita dari pihak dokter cuma bisa menyampaikan, menyarankan. Terus dia konsisten atau enggak ya tergantung dia lagi. Kalau dia nggak konsisten tuh nanti nggak Iya, berproses tapi juga. alhamdulillah aku kan sama tim klinik juga aku follow up. Terus, Follow up. Jadi walaupun dia udah pulang, nanti kita tanya tiap minggu, bu, gimana perkembangannya. Oh, dok, bagus tuh. Iya, Oh, ada aku pemalih follow pakai up. skincare Mas Anda. Ya diingatkan, kadang memang benar. Iyo, ibu lah 2 hari nggak pakai. Kadang-kadang gitu, oh bu Kalau lo jangan. takkan tua lalu selain. Ya kalau kami nggak selalu Nah, kami itu dia kadang-kadang kali. ingat-ingatin. Berderia aja nanti dari kalau misalnya siang-siang, hey pakai krimnya. Ada mengingatkan kayak Iya. pacar ya, ada mengingatkan Iya, ya. iya. Maksudnya Sampai dari baru. kami pernah lucu lah, ada cerita dia bilang gini, Dek, adek udah lebih daripada pacar aku nge-WA, Iya, katanya. bener. Pasien aku Si- gitu, si saking adminnya kakak. admin aku gitu. iya, iya. Jadi ditanya, Kak gimana Kak, sampai dia perawatan tertentu, Kak gimana udah mengelupas, Kak gimana hasilnya sekarang, Kak ada keluhan, Kak ada yang mau ditanyakan. Iya, iya. Jadi dia bilang, Dek adek udah kayak ngelebihi pacar aku. Aku jadi sayang sama kamu. Ditanyain terus. Tapi kelebihan klinik Dria ini Layanannya ya. personal Iya, touch-nya. Iya, itu kita dia. langsung follow up. Yes. Jadi kayak kita namanya perawatan ini kan ada yang sifatnya mungkin ada yang cocok, ada yang tidak. Betul. Nah, jadi saya mengurangi resiko yang tidak cocok tadi itu tuh lah dengan cara menanyakan itu. Jadi kalau misalnya ada yang tidak cocok atau ada sesuatu masalah, kita akan tanya apa yang tidak cocok, apa yang salah pemakaian atau bagaimana gitu. Jadi pasien tuh jangan kayak misalnya nanti terjadi sesuatu, takut nggak pakai lagi, enggak. Jadi harus tanya apa masalahnya. Kadang kan ada pasien tuh yang pakai terus tiba-tiba dia ngerasa kayak apa ya, aku nggak enak gini, terus dia nggak pakai gitu. Padahal sebenarnya kan ada solusinya. Betul. Ditanyain ya gitu. Nah, kami seperti itu. Jadi kami rangkul pasiennya kalau ada yang kayak takut, ragu, karena kan nggak semua orang paham Betul. cara pakai skincare, cara Iya. kerja skincare semua orang. Bahkan ada yang kayak ibu-ibu nih kok takut atau apa. Nah, itulah kita edukasi terus walaupun emang harus sabar. Betul. Dan ini timnya Dokter Vivin emang
harus punya basic kesehatan juga atau mungkin Iya. umum atau gimana? Enggak, Atau dokter saya- Vivin yang membentuknya? Enggak, semua tim saya tuh rata-rata perawat, sama bidan juga. Cuman ya kayak personality itu semua saya ajarin. Iya, yang layanannya. Ya, ya. layanannya. Karena kan kita merangkul klien-klien kita datang kan, memang harapan saya itu pasien yang datang bisa sembuh. Betul ya, Ya, bahkan mereka tuh datang udah ke klinik saya tuh udah kayak klinik yang terakhir loh. Kayak yang udah hopeless. Nah, Iya gitu. Kenapa dari semua kayak gitu? ya, dia udah kayak Dia balik. jajan-jajan, udah shopping klinik, Coba-coba gitu, ya. coba-coba. Jadi pas, nah dulu dok, sampai dokter terakhir kok kan lebih mentalnya Iya. lebih Under pressure ya. ada. Berarti di tangan saya ibu ini harus sembuh gitu. Kadang sampai nangis loh, bang, sampai nangis. Kayak ada dia nggak percaya diri lagi, insecure. Iya dong pasti. Gitu, apalagi yang udah punya pasangan, Iya, punya iya. suami, kadang suami kayak kurang atau gimana gitu. Dia kayak kan kita ngerti lah perempuan Iya, kan, iya. kalau ngerasa kayak mukanya hitam atau apa kan hilang kepercaya diri Iya, ya, iya, iya. kepercaya diri kita kan. Nah kayak gitu. Edukasi juga tuh untuk orang-orang kalau melihat wajah orang lain itu yang misalnya ada kekurangan, jangan dihina. Iya. Sila pernah lo jerawatan yang seperti ruko, belengge-lengge, Dihina. Belanja-belanja. Kayak ruko, kayak ruko lagi. Iya, di atas jerawat ada lagi jerawat. Ah. Bapak-bapak yang komentarin. Dihina sama bapak-bapak Enggak, tuh. Iya. Muka kamu jelek katanya. Dek, mukanya kenapa dek? Ih, dek, itu jerawat gitu-gitu. Kan kayak ada bullying gitu Iya, kan. kayak Ada gitu. banyak yang kayak gitu. Mungkin antara prihatin atau apa, tapi ini untuk edukasi mungkin masyarakat jangan kayak gitu, diam aja kalau nggak bisa ngasih solusi gitu loh. Ya tapi itu kayak ngenakin mental Iya. kan. Nah itulah kadang pergi ke klinik pakai masker, nggak mau keluar Solusinya rumah, ke takut. klinik dia aja Iya. gitu solusinya. Kenapa? Oh gitu ya, ya benar-benar. Zaman dulu. Iya, iya. Tapi dok, ini pengalaman yang paling tak terlupakan atau mungkin ketemu case-nya ini agak beda nih, ini butuh effort nih. Ada nggak sih selama menjadi dokter? Ada lah Ada nggak kalau sih? effortnya banyak lah. Kayak effortnya tuh Kayak kayak ketemu hal baru lah gitu. hal barunya sih Oh, biasanya yang lebih kayak challenging. Yang paling berkesan nih pasti Iya, yang paling berkesan. yang paling berkesan tuh biasanya kayak gini ya. Dok, saya tuh pengen lebih cantik lah di mata suami saya. Ya saya itu tuh stres pressure-nya di sana. Karena sampai kadang mereka tuh kayak curhat sampai nangis. Kalau di mata suami saya standar kecantikan suami Iya benar ya. Nah, kalau yang Iya kayak gitu dok. Iya. Berarti dokter ini ada selain apa namanya, selain kecantikan, perawatan dan skincare itu ada yang lain juga nggak? Ada face contour. Iya, ya, Iya, gitu. Terus face ada yang contour. tanam benang gitu, itu ada nggak? Lengkap. Itu dokter bisa juga. Bisa kami tanam kami bunga paling yang banyak ada. Berarti bisa ngerjain face memperbaiki muka. Bisa secara face keseluruhan. contour. Jadi kami tuh ada perawatan dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua ada. Jadi kayak face contour tuh kayak treat lift, tarik benang, tanam benang, filler, botox, kolagen stimulator, eye bag fat removal, Iya. semua ada. Oh ada. All in ada. Dan yang paling best sellernya atau mungkin bisa cari yang pembedanya apa di klinik Ria ini apa tuh? Mungkin tindakan kayak filler, benang, botox itu kita memang banyak lah ngerjain pasien itu banyak lengkap. Terus perawatan kayak treatment kita juga alhamdulillah semua alat sih lengkap ada. Keren. Dok, aku pengen tanya nih. Kan standar Sampai perawatan kewanitaan kita ada. karena cantik itu tidak hanya bagian luarnya, bagian dalam juga harus Iya. rawat ya. Iya, Dok, iya kan? Iya, betul. Iya. Cantik luar dalam. Dok, aku mau ini nanya. Kan standar kecantikan orang sekarang kan Korea ya. Apa-apa pengen kayak Lisa Blackpink, pengen kayak pokoknya kayak Korea lah standar kecantikan orang sekarang. Tapi menurut dokter sebenarnya kalau di adopt ke orang-orang Indonesia cocok nggak sih atau gimana sih dok? Ya kadang gitulah karena kan standar orang yang datang dia banyak tuh rata-rata pengen putih. Iya, Pengen iya. putih. Nah, Cantik tuh putih gitu ya. ya. Gitu. Padahal Iya. kan sebenarnya kan kita itu kan kulit orang Indonesia kan sawo matang Iya. ya gitu. Nggak putih yang kayak orang Korea Jepang. gitu atau orang China gitu kan beda gitu. Jadi memang kita selalu bilang ya kalau kita perawatan kita biasanya tuh untuk membantu mencerahkan gitu, mencerahkan warna kulit misalnya kayak 1-2 ton
tingkat lebih naik cerah. Jadi kalau misalnya dia bilang putih, ya maaf kalau kulitnya memang maaf kayak sawo matang atau coklat terus tiba-tiba dia minta seputih saya ya kan nggak mungkin gitu. Jadi Kaji kan rumah gitu. jadi kita harus realistis Kalau yang kayak gitu. itu dok, Iya. kan ada yang pakai apa namanya? Suntik vitamin C Iya, ya. suntik vitamin C. Atau suntik whitening. Aman nggak Iya. sih? Itu emang bisa dok, bikin putih. Dia mungkin lebih untuk membantu mencerahkan dan melembabkan sih. Ada efek samping nggak? Kalau dia dilakukan secara berlebihan ya, over gitu, pasti mungkin ada. Cuman Iya, kan iya, kita ada lah standarnya Itu gitu. berapa lama misalnya bertahannya di tubuh kita? Oh, pengen suntik ya? Ada sih buat ini. Iya, tapi ya tetap lagi lah kalau tetap emang dia panas-panasan ya gosong Enggak lagi. juga. Oh, tetap juga. Ya gitu. Makanya aku tetap bilang kita harus tetap kembali ke Terus ada kodratnya. lagi dok, nanya yang kayak minuman-minuman kolagen. Iya. Itu ini bisa Berefek ini nggak juga. sih? Iya. Berapa persen efeknya? Kalau minuman kolagen kan sekarang aku nggak bisa expect banyak-banyak ya karena minuman kolagen sekarang itu banyak yang kandungan gulanya tinggi. Iya, manis aja, enak Ya, aja gitu. ya dia glukosanya tinggi. Nah, otomatis bisa memicu timbulnya jerawat. Nah, glukosa tinggi. Jadi nggak tahu nih benar-benar minuman kolagen atau Bisa. hanya sekedar gimmick atau gimana Iya, aku iya. nggak tahu. Iya. Gitu. Putih. Kalau memang Enggak, pengen aku nggak minum. kolagen ya udah injek doang, langsung injek suntik kolagen. Itu bahkan lebih aman banget. Aman lah karena kan Oh, lebih jelas ya. ya gitu kayak kolagen stimulator diinjek langsung ke kulit gitu. Oh, iya, Tapi iya. kalau minuman-minuman kayaknya karena udah banyak kandungan gula sih, atau mungkin lebih bagus kayak konsumsi suplemen kayak glutathione itu boleh. Dok, ini kan masih pertanyaan soal tadi Dalip juga menjawab Dalip dan juga Cila tentang suntik vitamin dan lain sebagainya. Mungkin juga boleh sedikit diinformasikan juga untuk teman-teman yang menyaksikan di sekolah ini. Ada banyak ini, bagus pengalaman. Ada kakak teman gitu, sakit. Kenapa bang bisa sakit? Dulunya waktu muda sering suntik vitamin C gitu-gitu. Tapi maksudnya emang akhirnya jatuh sakitnya emang sakitnya parah. Bung nggak tahu apakah itu memang penyebabnya apa enggak. Tapi kalau seandainya memang ada di antara kita yang sedang menyaksikan di sini memang rutin suntik dan lain sebagainya, harus diimbangi dengan apa sih dok? Gitu supaya kan harus kan kadarnya kan harus seimbang ya dok ya di darah kita ya dok ya. Ya apa Ya yang karena harus? sebenarnya kalau untuk suntik vitamin itu boleh-boleh saja, tapi itu kan sesuai dengan kebutuhan. Iya. Misalnya kayak untuk mesti meningkatkan stamina tubuh Iya. gitu, dan dia juga ada dosisnya juga dan standar berapa kali kita boleh melakukan suntik vitamin gitu, bukan sering-sering gitu. Misalnya kayak kita untuk stamina nih gitu, atau misalnya lagi kurang enak badan, capek, nah kita suntik vitamin itu boleh-boleh aja. Multivitamin kayak neurobion ya kayak gitu-gitu, vitamin C ya boleh-boleh saja. Dosisnya Ya, harus cuman kalau dia bilang karena itu ya mungkin bisa karena faktor yang lain juga ya. gitu. Pasti kita nggak tahu juga itu karena penyebabnya apa. Jadi suntik putih itu memang tingkat keputihannya berapa persen gitu? Misalnya kayak Cila nih, bisa nggak sih seputih si Adius gitu? Teman aku mau putih. Makanya aku bilang tadi gak boleh statementnya putih karena kan statementnya kita harus mencerahkan. Mencerahkan itu ya meningkatkan warna kulit asli kita gitu. Misalnya kulit aslinya tuh kayak sawo matang gitu. Terus mungkin bisa naik 1 atau 2 ton lebih cerah gitu. Kalau putih ya tentu nggak bisa. Kita tidak bisa merubah warna kulit, kita tidak bisa. Ya, buat tahu putih, yang penting cerah. Iya. sehat, bersih, betul. Ya. Nanti mama kamu akan kenal sama kamu nanti. Kamu putih-putih banget. Masalahnya kulit aku bukan sawo kematangan. Bisa apa perawatan Enggak kok. kayak body care juga bisa, body care kayak pakai lotion, Ya, ya. body serum, Betul. lotion malam. Dokter juga ada. 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 Lotion. Ayo kita Ya, main seru lah. Ayo kita main Ya, ke Dria. semuanya. Karena kita syutingnya harusnya ke klinik Dria deh. Iya di klinik Biar langsung, syuting nah. biar langsung coba. Langsung. Iya, besok syutingnya di Dri aja. Karena kita bisa nanya sama dokter langsung gitu. Betul. Selama ini Terus kan coba langsung susah produknya. gitu loh. Iya. Kita komunikasi sama dokter yang bisa menjelaskan secara detail, Sekaligus secara sponsor rinci. lainnya. Iya. Terus apa kandungan-kandungan yang ada di dalam Yes. skincare-nya. Nanti Dali mulai nanya lagi deh kayak Ya dokter. kan Iya, harus oke, syutingnya di Dalip. klinik Dria deh. Iya, besok kita Iya, syuting bener lagi. ya. Dok, ini tadi ini menyambung apa yang ditanya Dalip tadi. Yang sekarang lagi warawiri, lagi Iya. heboh tuh. Mm-mm. Dari sudut pandangnya Dr. Vivin gimana nih? Kan kayak banyak terkait nih kayaknya ya. Iya, iya. Sebenarnya kan itu awal mulanya karena kasus kayak skincare yang overclaim. Iya, iya, Nah, si skincare overclaim itu
adalah skincare yang terlalu banyak menjanjikan berlebih gitu. Padahal sebenarnya tidak boleh sih, karena itu lebih kayak untuk marketing kan gitu. Mungkin kayak skincare itu yang untuk kayak mungkin mencerahkan kulit atau melembabkan kulit. Nah, tapi di itunya dia kayak lebih memutihkan, mengglowingkan apa banyak. Terlalu banyak janji. Ya, jadi sebenarnya kan nggak bisa juga ya gitu. Seperti itu tuh sebenarnya nggak bisa juga gitu. Dia lebih kayak banyak untuk ya itu tadi kasusnya overclaim berlebihan. Padahal sebenarnya mungkin kandungannya itu tidak ada yang seperti itu. Tapi dia menjanjikan yang berlebih. Nah itu sih sebenarnya kasus awal naiknya karena skincare yang terlalu overclaim. Kandungannya tidak ada tapi dibikin ada. Atau kandungannya persentasinya rendah tapi janjinya bikin glowing putih apa gitu. Padahal persentase whiteningnya aja rendah gitu. Jadi itu tadi yang dibilang overclaim. Nah itulah kenapa jadi mencuat kayak menganggap itu kayak merugikan, menipu atau gimana gitu, kayak merugikan konsumen kan gitu. Betul, konsumen kan berharap bener nih bisa putih glowing gitu, beli gitu. Tapi ternyata nggak ada tuh kandungan yang bikin putih glowing tuh nggak ada gitu, atau kandungannya tuh rendah yang sebenarnya tidak berefek banyak gitu. Nah tapi orang masyarakat berlomba-lomba pada beli. Nah itu kan makanya dianggap itu yang sudah merugikan konsumen. Nah, kita kan belinya kan karena janjinya kan. Tapi ternyata janjinya tidak seperti itu. Nah, itu tuh yang naik ke kasus karena tidak sesuai dengan klaimnya gitu. Overclaim tadi ya. Ini kulit orang tuh yang kinclong seperti lantai yang dipel. Itu yang terjadi sama dari itu. Iya dulu. Tadi pernah glowing itu. Pernah. Iya pernah. Sampai tanpa pori-pori. Itu termasuk kayak sandal ini termasuk yang overclaim juga nggak sih dok atau gimana tuh? Kamu nggak tahu sebenarnya dok. Maksudnya lebih ke nggak tahu. Jadi dari karena rutin make. Ya biasanya itu kalau ada suatu zat yang golongan obat ya gitu, golongan obat yang sebenarnya tidak bisa dipakai secara bebas dan dipakai dalam jangka waktu yang lama gitu. Biasanya itu di bawah pengawasan dokter. Dan dia itu tidak bisa diperjualbelikan, beli bebas terus tiba-tiba habis, beli habis terus dari bilang sampai bertahun-tahun. Itu sebenarnya udah salah gitu. Nggak benar. Memang dia bisa tuh bikin kulit lebih kinclong, tidak terlihat pori-pori memang karena kan dia misalnya ada kandungan kortikosteroid atau ada kandungan hidrokinon dan lain sebagainya yang bikin kulit jadi lebih putih, lebih kinclong. Dan sebenarnya itu kan golongan obat keras malahan dan tidak bisa dipakai sembarangan, harus di bawah naungan dokter dan itu biasanya dipakai sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi bukan dibeli suka-suka. Dokter bisa saja dia perlu nih diresepin. Bisa diresepin, kamu butuh ini diresepin, itu bisa. Tapi ya memang harus atas dasar resep dokter. Dokter yang meresepkan, dokter yang mengeluarkan, dan dokter yang memfollow up-nya gitu, melihat mengontrolnya gitu. Bukan berarti Dalip boleh beli sembarangan, habis beli lagi, nah itu salah, nggak benar. Pakailah skincare sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Nah, supaya tahu kita butuhnya di mana, kita tanya dokter. Betul. Itu gunanya dokter tadi kita bisa kontrol. Itulah gunanya kalau baiknya kita konsul bertemu dengan dokter tatap muka gitu, dibandingkan kita beli-beli bebas sembarangan tapi akhirnya tidak ngerti dan tidak tahu apa-apa. Dok, ini dok. Oke lah, mungkin kalau kita punya rezeki yang lumayan berlebih, kita bisa konsul ke dokter, kita bisa beli yang produk yang lebih prime dan juga mungkin yang lebih ini ya. Tapi kalau seandainya mungkin budget kita pas-pasan, tapi kita juga pengen bersih, terawat dan lain sebagainya, mungkin dokter bisa ada pesan nggak sih? Harus ada kandungan apa nih minimal, carinya kayak gimana gitu standarnya gitu dok? Ya kalau itu bisa banyak lah produk-produk OTC banyak ya. Tapi aku nggak bisa sebut merek ya. Betul. Produk OTC banyak tuh di mall-mall atau di swalayan yang dijual secara bebas yang bisa kita beli sesuai dengan budget. Kan tadi kan sesuai dengan budget. Ya bisa dilihat kayak sunscreennya apa dulu nih, SPF-nya kan aku bilang tadi SPF minimal SPF 30 PA plus 3 plus gitu kan, plus kita baca. Terus juga nanti lihat nih kalau misalnya dia kandungannya kulit kita kering, mungkin kita bisa tambahkan pelembab yang ada kandungan hyaluronic acid, ceramide. Bisa nggak sih misalnya begini nih? Dia mungkin udah pakai produk produk hariannya, terus dia mau konsultasi, terus dia bawa produknya ke situ, dia cek kulitnya ini cocok nggak kira-kira, gitu bisa kayaknya ya?
Ya kan, misalnya saya mau cek kulit saya, sementara saya hari ini udah pakai yang ini nih. Kira-kira dengan hasil yang kulitnya sudah dilihat sama dokter, cocok nggak dengan produk yang saya pakai? Kalau misalnya cocok diterusin. Iya, kalau untuk konsultasi sih bisa-bisa aja ya. Cuman bisa bawa produk yang udah ada yang kita pakai. Gitu. Iya bisa-bisa ya. Biasanya pasien itu bertanya pakai produk itu kadang biasanya tuh kayak kurang puas. Nah, betul. biasa kayak gitu tuh. Iya, Udah nggak pakai mungkin kok puas, nggak? dia udah- Nggak mungkin ditanya kalau dia nggak puas sama ininya kan. Ya, terus nggak puas atau ngerasa nggak ngefek, Nggak ngefek, atau nggak betul. cocok gitu. Biasa gitu dia bawa dia nanya kayak gini-gini. Nah biasa tuh datang ketemu dokter tuh kalau ngerasa dia pengen dapat yang lebih lagi. Gitu. Iya, tapi yang paling penting menurut Dalip di antara itu semua Kak Jus, selagi kulit kita nggak bermasalah, Iya. harus dirawat juga dari Iya, sekarang. tetap. Kita minimal punya sunscreen, rajin cuci muka, Iya. habis itu Moisturizer, ya. Itu aja udah. Nah, Ya, basic. basic skincare itu wajib banget. Tapi setelah itu bisa ditambahkan dengan krim-krim atau serum-serum lain sesuai dengan kebutuhan dan Iya. permasalahan kulitnya. Kadang kita iri ngelihat muka orang yang nggak ada masalah, mukanya dia katanya nggak pakai skincare apa-apa, mukanya bagus-bagus aja gitu. Ada tuh teman. Ada juga gini Dalip, pakai skincare ini aman, ganti lagi ini aman gitu, kayak muka badak gitu kan, apa aja aman gitu. terima aja. Tapi ada juga nggak sih? Emang itu memang benar ada atau kayak bom waktu? Atau itu kayak bom waktu sih Mungkin dok? itu kebetulan kali ya, kebetulan saja gitu. Iya kan, mukanya anteng-anteng aja gitu. Tapi enggak sih sebenarnya itu kebetulan karena memang pada dasarnya kita nggak boleh sih kebanyakan Iya. gonta-ganti skincare itu nggak boleh. Karena tunggu dulu skincare itu bekerja dalam minimal 3-4 bulan baru ganti kalau misalnya pengen ganti. Kadang kan ada orang sebulan nggak cocok ganti, sebulan ya dia aja belum bekerja. Iya. Udah ganti akhirnya kan timbul lah masalah Misalnya gitu. kita mau peralihan nih, skincare yang pertama, terus ternyata nggak ngefek, kita mau coba yang kedua, itu harus dijeda dulu. Iya dong. Berapa Minimalnya lama? berapa lama dok? Biasanya kalau produk-produk OTC yang dijual bebas biasanya nggak perlu harus yang jeda-jeda banget. Tapi kecuali dia golongan obat gitu. Nah, oke. dari suatu skincare yang golongan obat itu ganti ke skincare itu biasanya dia ada jeda dulu karena kan penyesuaian. Tapi kalau misalnya produk-produk OTC yang dijual bebas sih biasanya sih nggak Aman-aman aja ya, masalah Dok. ya. Atau dia aja dijual bebas kan. Oh, makanya beauty vlogger bisa gonta-ganti. Ya, Vlogger, ya. ya tapi kembali lagi biasanya itu beauty blogger ya dia juga pintar kan buat Iya. merawat kulitnya Iya, gitu. iya. Dan aku yakin mungkin bukan hanya sekedar skincare, Iya, pasti dia iya. juga ada treatment, Iya, booster dan lain iya, sebagainya. Ih seru banget ya ngomong soal tentang kecantikan ini ya. Kalau kita ulik ternyata lebih detail, maka banyak hal yang bisa didapatkan nanti ternyata. skincare ini yang peduli bukan hanya cewek juga. Betul. Iya, Termasuk semua di- bukan hanya skincare kayak perawatan Iya, juga. apapun itu. Apapun karena ya sekarang orang kan pasti lihatnya dari penampilan dulu Look, kan. ya betul. Good looking dulu. Karena first impression ya Nah, tampilan kan. Kalau usah jauh-jauh kita kayak melamar pekerjaan aja Iya, pasti iya. orang ngelihatnya penampilan dulu. Nah gitu, nggak boleh jerawatan atau gimana, pasti gitu dulu kan awal-awalnya. Nah itulah makanya kenapa peminat perawatan kecantikan itu tinggi. Makin kesini semakin banyak yang peduli dengan Iya, aware. Wajah, Kalau iya. tambah lagi zaman dulu kan mungkin kurang semaju sekarang. Iya. Gitu. ya dulu belum ada sosial media. Iya. Terus juga produknya lebih bervariasi sekarang. Iya, sekarang udah gitu. banyak banget. Banyak banget ya. Iya. Jadi pokoknya teman-teman semua yang menyaksikan Sekolah ini, yang pengen konsul, yang pengen dapat perawatan, nggak apa, asli datang ke kliniknya Ria. Iya, Gimana langsung Sheila? sama dokternya. Betul, Yes. betul. Sama dokternya. Dalip aja terkagum-kagum karena kadang-kadang kita susah ketemu dokternya susah Betul, ya. betul. Kalau ini langsung ditangani. Kalaupun ketemu sama dokternya, kadang kita nggak puas gitu loh. Nggak tahu maksudnya kayak pertanyaan kita kurang terjawab gitu kan. Apalagi kalau diburu-buruin ya. Itu pasiennya banyak tuh. Iya. Diburu-buruin. Iya. Aku pikir diburu-buruin. Diburu-buruin. Oh, diburu-buru kerjanya gitu. Iya. Oh. Jadi kita pun panik. Ya karena pasiennya banyak. Oh iya. Ya mudah-mudahan lah nanti kita coba ke dokter. Ya. Ke Kita Dria ke ya. dokter. Klinik Bu Zila. Dria ya dok. Kayak kita ke Ria. klinik Dria deh besok-besok. Iya. Sambil lihat produk-produknya. Oke, kita ke tekan ya. Tes kepintaran masih betul. Oke, baik. Pertanyaannya dari Dokter Vivi. Oke, baik teman-teman. Sekolah sudah menyaksikan tayangan ini. Yang kemana-mana, karena kita akan lanjut lagi ke segmen tekan tes kepintaran. Yeay. Oke. Pertanyaannya,
Tapi sebelumnya jelasin dulu dong. Jadi di sekolah ini Dr. Vivien kita ada segmen namanya tekan tes kepintaran. Jadi pertanyaannya dari Dr. Vivien sekarang. Iya. Oh, oke. Pertanyaannya tentang skincare. Oh, nah oke. Oke. Aku tanya ya. Hadiahnya ada. Ada hadiahnya, THR. THR lagi. Oke, jadi sekarang Dr. Vivien biasanya kan itu ada suara Ibu Suri Dr. Vivien. Iya. Itu suara Ibu Misteri. Oh, iya. Sekarang Dr. Vivien langsung yang Jadi misteri. ini bukan. Oh, begini nggak misteri lagi dong. Terpampang nyata orangnya ya. Oke. Jadi Oke. pertanyaannya silakan Pertanyaan Dr. Vivien. pertama, apa saja? Udah Aduh, pokoknya gampang kok. Dari tadi kita bahas. Iya. Ah, apa saja basic skincare? Oh, Basic yang skincare. tahu ya apa Ya kecilan? apa kecilan? Facial wash. Ya. Terus moisturizer. Ya. Terus sunscreen. Yeay. Punya belum? Udah punya belum? Belum. Beli habis ini ya. Tante lagi. Kamu masih kecil sayang. Nanti datang aja ke Ria Klinik. Iya, datang Iya. dia. Tadi kasih. Dan sana ada. Oh, ada untuk remaja juga anak-anak juga? Ada dong. Oh, cakep. Kids care-nya. Oh, iya baby kids ya, for kids sayang. Ada. Oke. Terus yang kedua, silakan Dr. Vivien. Pertanyaan kedua apa ya? Siapa yang kena korban skincare? Ada masalah apa sama Dalip? Mohon maaf. Ada masalah apa sama Dalip? Pertanyaan. Apa ya? Apa yang harus wajib dipakai sehari-hari Dalip dulu. sebelum ya udah, apa yang wajib dipakai sehari-hari untuk kulit? Sunscreen. Dalip duluan. Sunscreen. Iya. Sunscreen. Ada yang kurang. Body serum, body lotion. Iya. Oh, Iya. oke. Betul. Iya. Bener. Iya. Biar muka lembab Moisturizer, terus ya. sunscreen. Tapi kalau misal ini nanya dikit. Boleh. Kalau mukanya ini udah lembab gitu, maksudnya udah nggak kering gitu dok, itu tetap harus pakai moisturizer juga. Tetap. Berminyak misalnya mukanya. Enggak lah, maksudnya pilih moisturizernya. Oh ada. Ada disesuaikan. Oh, oke. Berarti harus tetap pakai. Karena moisturizer itu sangat bagus untuk memperbaiki skin barrier. Sand barrier. Iya. Pakai moisturizer gini dong, cuma sunscreen aja. Pakai moisturizer, pakai sunscreen lebih Kayaknya bagus. kode deh, Dalip deh. Ada. Jadi nanti apa yang kita nggak punya kita kasih ke Dr. Vivien dan Dalip ya. Oke, pertanyaan ketiga Dr. Vivien. Apa ya? Aku jawab ya. Apa efek samping yang ditimbulkan apabila kita sering terpapar matahari? Apa ayo? Dalip dulu. Siapa? Ganti. Dalip apa? Dari apa? Flek Ya, hitam. boleh ini satu. Ya. Terus apa lagi? Wajah kemerahan, Boleh lah, tapi Ya. apa lagi? jerawatan. Enggak lah, yang lain lah. Ya bisa-bisa aja tuh. Ya. Apa lagi? Bisa tambahin. Kulit gosong. Iya. Apa yang bikin kulit gosong? Ya boleh Iya, lah. Boleh. Terpapar. Tadi apa yang jawaban Yang- tepatnya apa? Iya bisa itu semuanya. Oh, Ini betul. nih. Penuaan Nah, indah. pinter. Penuaan. Terpapar matahari. Ya, itu Cepat, membuat kita jadi cepat tua, wrinkle. Iya. Oh, karena sering panas-panasan kali Dalip. Kerutan. Tumbul kerutan membuat kulit jadi Oh, berarti terlihat Dalip lebih kusam. Ah, Berarti flek ini membuat Dalip terlihat tua. Ya? kau tampak tua dan lelah. Jadi kalau kita sering terpapar matahari ya, tapi kurang perlindungan selain timbul flek hitam, kita tuh akan mudah timbul penuaan, aging. Penuaan dini itu tadi ya? Ya, timbul kerutan, wrinkle. Makanya kenapa ada usia 30 tahun kok udah kayak ada kerutan-kerutan. Iya. Itu karena badan. sering terpapar matahari, panas. Berarti itu sebahaya itu ternyata ya kalau nggak pakai aging. sunscreen ya. Iya. Oke. Sedangkan kan kita pengennya terlihat lebih apa ya, pengennya Muda. muda terus, Muda, fresh. Nah, tiba-tiba kok kayak umur 30 kayak yang ala gaek banget. Iya. Gas itu bisa hilang. Bisa. Itu susah seperti flek lebih. Mungkin kalau kerutan mungkin lebih gampangnya bisa dibotox. Ya, Nah. ditarik satu tarik. Dibotok gitu. Nah, dibotok itu bagusnya juga sebelum terjadi keriput loh, jangan salah. Botox itu kalau nggak pakai rambut. Itu botak. Kalau udah terjadi keriput gitu itu Kalau udah tua banget gitu. Kalau misalnya bagusnya sih botok itu kita lakukan sebelum terjadi keriput yang udah Oh ya Allah permanen. udah masih kecil Jadi ya. botox Masih itu kecil. diapain dok? Disuntik.
Dalip kayaknya mau botox habis ini ya. Kayaknya Disuntik mau di botox kerutan, ya. disuntik di kulitnya di mana otot yang dibutuhkan. Kayak di dahi, di sudut mata. Itu sama kayak skincare juga atau? Oh beda-beda, dia memang perawatan botox, injeksi. Jadi disuntikkan botox untuk mengurangi kerutan, biar kulitnya tuh tegang. Tegang. Jadi setiap pertanyaan ada penjelasannya gitu. Ya, takutnya kelupaan ada Dalipnya, takutnya kelupaan. Ya kayaknya keseruan aja Iya, gitu ya. keseruan. Gak ada habis. Iya, oke. Pertanyaan berikutnya. Lanjut. Apa lagi ya? Apa lagi ya? Gampang dok. Apa ada yang mau sih tanya nggak bang? Bapak apa, Pak? Sumbangan pertanyaan. Kakak boleh kakak kasih Apa pertanyaan yang apa? pertama? Ada yang pertama. Apa alamat klinik Dr. Vivien dan Boleh. bypass kilometer 8? Lo nggak tahu. Salah. Ya udah gini. Apa nama produk Dr. Vivien? Ria Skincare. Iya. Ria Skincare. Yeah. Hadiahnya skincare dari Ria Vivien. Oh iya. Iya. Pokoknya bisa didapetin di klinik sama platform ya, platform digital ya. Iya, marketplace. Ria Marketplace. Skincare. Iya. Harganya gimana tuh Vivien? Aman, terjangkau? Kantong kabel? Menengah. Oke. Menengah ya, nggak murah-murah banget Iya. tapi nggak mahal. Nah, kalau sepaketnya minimal dapat apa Dr. Vivien? Biasanya kan ada gitu. Tetap basic, ada sabun, moisturizer, sunscreen sama krim malam. Tambah Empat. krim malam. Dalam satu paket 4. Krim malam. Yang standar, yang basic Iya, ya. tapi ada tambahannya satu krim malam kan Iya, buat iya, iya. malam hari. Kalau mau serum, balik lagi. Iya, kalau serum Ih, itu- penasaran deh produk Dr. Vivien deh. Dari tadi kode dok. Ya kan pengen juga tampil menawan di 2025 Dalip Lagi ya. menuju lebaran. Iya. Walaupun tayangnya setelah lebaran. Walaupun tayang setelah lebaran ini. Saya emang gak ada puas udah kayak gini masih pengen kayak gini. Iya, Ya, kadang-kadang- cakep ini. You too. Saling puji ya. Pasar saling menjatuhkan. Bingung kan mau nanggepinnya gimana. Karena kan bagus dia kan orang ya entertain, Ya, sama, ya. entertain, sering bertemu dengan orang Iya. banyak, tampil jadi MC ya. Bener kan? Betul. Kadang honor baliknya ke sana lagi. Oke, lanjut. Apalagi Dr. Vivien? Masih ada dok pertanyaannya. Iya, seru nih. Apa lagi Yang susah ya? dok apa? Yang susah benar. Yang susah. Pokok atau di luar topik kita tadi. Aduh, apa ya? Ayo dah. Siapa nama lengkap aku? Oh ya Allah. Dokter Vivien. No. Pendek panggilan. Kalau benar, Di dok. Iya. Aku kasih gratis perawatan. Searching. Cepet. Siapa yang benar nama aku kasih gratis Apa perawatan. Kak? Bang. Harus nama lengkap. Bukan. Kalau bisa sama gelar. mampus. Sama gelar aku. Nama dan gelar aku lengkap aku kasih perawatan gratis. Vivien Ravini Embiomed. Salah. Hah? Kurang lengkap. Ayo cepet. Dokter Vivien Ravini Embiomed, salah ya? AM, bukan. Ayo. Oh, banyak. Ayo. Apa? Ayo nama lengkap aku beserta gelar. Apakah ada KTP Dokter Vivien nggak? Nama aku tuh agak susah soalnya. Oh iya dok. Ya. Oh iya dok. Jadi Vivien tuh panggilan beken. Ntar, Oh dok, ntar, iya. dok. Biar Iya. dicari dok. Selama ini aku cuma dengar Dokter Vivien. Iya, itu memang panggilannya bekennya itu. Oh, nama lahirnya buka ini ada agak ya. melenceng sedikit. Lucu. Iya, lucu. Iya. Ada yang tahu? Batu ini ya. Kak. Nama lengkap beserta gelar aku. Ted, Apa? Dian Ravini Embiomed. Dokter Dian Ravini Embiomed AAM. Nggak sih? Ya, terus sedikit lagi. Apa? Coba. Apa? Dokter Dian Raffi. Itu aja dok. Usaha ya saya demi perawatan. Cepat demi perawatan flek Dalip. DIPL CIBTAC. Ya, ayo cepat. Iya, dok. Hampir. Sebutin Alim lengkap. Sebutin. Dokter Dian Ravini DIPL CIBTAC. Tambah yang si Dan Dokter Ikhwan Alf. Enggak, itu suami. Itu suami. Mohon maaf, suami beliau. Suami. tolong dicampur digabungin yang punya Bagus. sama Dalip. Ini ngomong apa sih? Embiomed AAM. Terus Ya. DIPL CIBTAC. Betul nggak? jadi yang Dokter Dian Ravini, Hah? Embiomed AAM, Diploma Ciptek.
Oh, hampir. Ya udahlah. Berarti nama si dokter Vivin, dokter Dokter Dian. Dian Rafini. Karena kita salah setengah, jadi perawatan setengahnya boleh. Sebelah kanan Ya, Dalip. after, before after, Iya, before after. sebelah kanan bagus bagi Dalip. Before after. Oh, dia wajah, Iya. kaki gitu. Enggak, nanti suntiknya sebelah aja. Oh gitu. Tambang sebelah. Before after benar-benar. Iya, iya, iya. Tapi kalau lihat dari wajah kita nih, Dr. Vivin, ini sebenarnya kita masih normal nggak sih? Ya normal lah. Ya maksudnya, ya, pasti normal. Maksudnya Ya, maksudnya, normal gimana? maksudnya masih aman ya. Aman. Ya, Aku dari nggak aman ya dok ya. Padahal tuh kelihatan kok. aman sebenarnya. Iya, data aman sebenarnya. Kalau terganggu ya Iya. perawatan. Sebenarnya kalau udah terganggu, tapi kalau kita lihat memang ada membayang tapi nggak terlalu gitu apa sih? Atau jadi Tapi kan Iya, kan dia iya, dibantu Pak. dengan skincare juga yang kayak Iya. dari bilang tadi Oh. kan. Karena itu memang ya itu tadi pas dipakai dia berkurang, pas dia nggak dipakai dia keluar lagi. Ya, oh. ditekan pertumbuhannya mungkin bisa. Yes. Nanti kita curhat lagi. Siap, ya. Jadi udah habis pertanyaannya. Dah. Makasih Dr. Vivi. Makasih. Tepuk tangan. Oke. Biasa. Luar biasa dulu ya, senang ya. Sama skornya semuanya. Sama makasih. Yes. Hadiahnya sama berarti. Kenapa bisa jawab? Karena kita begitu antusias. Iya, disimak dari awal. Disimak dari awal. Oke, mungkin sebelum kita akhiri sekolah episode kali ini, Ya. Dr. Vivin, ada mau sampaikan nggak mungkin untuk teman-teman remaja, teman-teman dari remaja menjelang dewasa juga akhirnya dewasa juga senior mungkin tentang merawat ini. Ya pesannya tetap rawatlah kulit sebaik-baiknya. Terus gunakan produk yang benar-benar jelas. Misalnya kandungannya jelas, sudah ternotifikasi BP POM ya, Nah, itu dia. atau bertemu langsung dengan dokter, tidak pakai produk sembarangan atau beli sembarangan atau produk-produk yang berbahaya yang ada kandungan pemutih dan lain sebagainya itu jangan ya, jangan karena jujur membeli itu nggak seberapa, nanti tiba-tiba rusak, ngobatinnya tuh lebih lagi effortnya berat banget, mulai dari biaya, terus mental juga kan kalau seandainya sampai kulit kita rusak. Nah jadi itu memang harus hati-hati menggunakan skincare dan merawat kulit juga semuanya harus dari luar dari dalam, itu aja sih pesannya. Oh, Jadi yang iya. paling penting kalau pengen puas langsung konsultasi Iya, sama Iya, dokter betul. Vivin. Nah, Iya, di klinik Dria. By Dr. Vivin. Iya, aku klinik ada di Bukit Tinggi juga. Ada. Kasih tahu juga nggak apa-apa Ya, boleh. klinik aku ada di Padang, klinik Dria Padang di Jalan Bypass kilometer 8 pas di simpang 4 lampu kilometer merah 8 Durian bener kan? Talung. Lalu juga ada di klinik Dria Bukit Tinggi di Jalan M Yamin Aur Ateh. Oh, di Pasar Aur. Yes, Mana yang di sana? ada dokternya. Oh. Jadi kami itu ada 5 dokter. Oke. Jadi ada 5 dokter aku, dokter Iwan, dokter Prita, dokter Merin, sama dokter Fani. Jadi mohon maaf Dr. Iwan juga di bidang Iya. kecantikan juga. Ya, Oh. tapi dokter Iwan special injectable. Jadi kayak Oh, filler, trilip, botox oke. sama dokter Iwan. Kayak aku lebih Iya. tertarik itu deh. Oke. Dr. Vivin. Cakep loh hasilnya. Iya. Banget. Jadi ada lagi mau tanyain sama Cila? nanti Dali pengen nanya lebih lanjut sama dokter Vivin tentang masalah muka, masalah kulit Dali langsung. Langsung aja ke klinik. Ayo. Iya. Oh, mau ke klinik. Ayo, Mama, ayo, kita- dokter. ayo, Kita sekarang langsung ke Iya, klinik. iya, iya, Jadi, iya. makasih banyak ya teman-teman sekolah ya. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin. Ini kan suasana Syawal. Iya. Suasana Syawal ya. Mohon maaf lahir batin ya, selamat lebaran semuanya. Iya. Dadah. Assalamualaikum. Ajis pamit. Cila. Dalip. Dan dokter Vivin. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.